Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Umat dimohon menghadap ke lilin cahaya. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Lagu pembuka puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya terang, bersoraklah
dan serentak ku menangkan dan ku serukan. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan muka Yesus. Haleluya, akan ku puji Tuhanku dan ku nyanyikan selamanya. Dan seraja kata bangsa rebah akan ku taruhan besarkan namanya. Manusia dan serentak ku menangkan dan ku serukan. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan muka Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus. Karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu. Maka kehadiran kita sebagai satu keluarga, anak, ibu, dan bapa adalah wujud konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Kita sama-sama merasakan kebahagiaan. Dan itu berarti bahwa kita yang harus menampakkan sebagai gereja bahwa Kristus telah bangkit dan bersama dengan kita akan mengarungi perjalanan hidup kita di masa akan datang menuju kepada kesempurnaan. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, berpijak dari seluruh pengalaman kehidupan di dunia ini, kita arahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan tentu semuanya itu akan kita jalani dengan sukacita gembira Paskah. Bersama dengan itu kita bawa dalam doa-doa kita juga saudara-saudari kita yang memohon doa dari kita doakan mereka yang sakit, utamanya untuk Oma Luciana yang sementara dirawat di rumah sakit Stella Maris. Dan juga mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Bapak Alexander Yo Dento yang meninggal 17 hari yang lalu. Bersama dengan Bapak Yosef sekeluarga mendoakan kakak terkasih Fransiskus Fendi Haryanto yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Fransiskus Loar juga 5 tahun yang lalu. Oi Amelia Stefanus Asis Tahir, Fransiskus Asis Cahyadi Wijaya, Maria Bernadette Sauda Tahir, Anastasia Delang, Paulus Pare, Martina Deong, Markus Mau, Robertus Riben, Maria Simar,
Barnabas Bota, dan juga mohon perlindungan dan kesehatan untuk Bapak Servasius Moa Bota dan Ibu Yuliana Lucia Tati, serta kita mendoakan Bapak Freddy Tiwatu Kiom yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan juga semoga Feriliana Li senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan semangat dalam memperjuangkan hidup. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan, kita hening di hadapan Allah, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita siapkan Krie 342 puji syukur. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Kriste eleison, Kriste Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudabus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
sede pregationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, cuniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Terlebih bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit, kiranya Kau teguhkan, Kau kuatkan, dan Kau pulihkan dari penyakitnya, utamanya Oma Luciana. Semoga dengan sarana pengobatan dan tangan-tangan yang menjamahnya, dia boleh pulih dari penyakitnya. Juga bagi saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah mendahului, utamanya yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka yang telah berpulang, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkannya selama hidup di dunia ini. Dan seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri,
yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita apabila Ia menyatakan diri kelak.
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri, Mada Sequentia Paskah. Victime Paschali laudes, Imolen Christiani, Agnus redemito ves, Christus innocens patri, reconcilia fit peccatores, mursit vita duello, conflixere mirando, lux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fiat, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexisse, a mortuis fere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus.
Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di atas, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita iman karena kita telah diselamatkan oleh Allah berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus telah bangkit dan masuk. Terakhir dikalahkannya ialah maut sebagai akibat dari dosa yang kita buat. Maut telah dihancurkan oleh kematian Yesus. Maut telah mati dan telah lenyap, serta telah kehilangan kuasanya yang tentu membuat kita akan tetap mati. Mengapa dikatakan maut adalah musuh terakhir? Karena dua musuh besar lainnya yang lebih dahulu dikalahkan oleh Kristus ialah dosa dan setan. Kuasa dosa dan kuasa setan telah membelenggu kita manusia, sehingga semua orang meringkuk di dalam kegelapan maut. Semua keturunan Adam telah tercemar oleh dosa dan berada dalam kuasa dosa itu, kuasa setan dan kuasa maut. Maka dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma pasal 5 ayat 17, Santo Paulus mengatakan, jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Maka berkat Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita sungguh diangkat dari situasi maut untuk bisa memperoleh kembali hidup kekal yang bersama dengan Tuhan, diperdamaikan kembali dengan Dia di dalam kemuliaannya. Misteri karya keselamatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui Yesus Kristus Putra Allah, diceritakan dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Pertama, dalam Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Santo Petrus mewartakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Cornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing, yaitu orang Italia
yang berada di Galilea sebagai perwakilan penjajah Romawi pada saat itu, dan itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, sebagai kepala pasukan keamanan, pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung pada kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dan kami adalah saksi dari itu. Dan itu kita temukan lewat bacaan pada kesempatan ini dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Puji Tuhan bahwa kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang sama dengan Cornelius, yaitu bukan orang-orang Yahudi, juga bukan orang-orang Yerusalem, tetapi dimampukan untuk bisa mendengarkan pewartaan Injil ini dan percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Untuk itulah kita berkumpul pada sore hari ini untuk memerayakan hal itu. Dan dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dinasihatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit. Kita semua yang telah dibaptis telah hidup baru, dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka nasihat Paulus adalah, arahkanlah perhatianmu pada harta surgawi, bukan kepada yang di dunia ini. Kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah bersama dengan Kristus. Maka arahkanlah perhatianmu kepada yang di atas, tempat Kristus memerintah di surga. Makna terdalam dari perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Kristus, murid Kristus dan putra-putri Allah sendiri. Bapa kita mengajarkan kita untuk kembali bersatu dengannya. Kita menghayati iman kita yang hidup, bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh rohani yang mulia seperti tubuhnya yang telah bangkit. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes diceritakan pengalaman para murid, khususnya pada wanita yang pergi ke makam Yesus. Kemudian disusul oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami peristiwa luar biasa pada hari pertama Minggu Paskah itu. Mereka bingung, heran, takjub, tidak mengerti dan tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan kubur Yesus kosong. Jenazahnya tidak ada. Kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus yang bangkit menuntun iman mereka semua untuk memahami apa yang sedang terjadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, berkenan melakukan karya-karya besar dalam peristiwa Paskah itu.
Maka Yesus Kristus yang telah disalibkan 3 hari sebelumnya kini hidup dan menyertai para muridnya. Maka inilah hari-hari pertama iman Kristiani ditumbuhkan oleh Tuhan dalam pengalaman kebangkitan. Maka setiap kali kita merayakan Paskah, maka kita diajak kembali kepada permulaan iman kita dan iman gereja seluruhnya. Karena pengalaman akan kasih Allah tumbuh. Sebagaimana dikatakan, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kita bisa berkata kepada gunung, kepada pohon, pindahlah, maka akan pindah. Apa yang dimaksudkan? Dari hal yang kecil sehubungan dengan perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan tumbuh hal yang jauh lebih besar kalau kita mau dan ingin untuk semakin berusaha terus-menerus. Maka kalau kita berada pada situasi yang terburuk, janganlah terlalu cepat menyerah. Bangkitlah dari situasi itu dan tataplah masa depan yang jauh lebih menjanjikan. Tidak ada usaha tanpa hasil. Dan diupayakan dalam seluruh kehidupan, kita mau dan ingin untuk bangkit bersama dengan Yesus. Kita mau mengalahkan kegagalan, kita mau bangkit dari ketakutan dan menuju kepada kesempurnaan. Hidup baru dalam Kristus selalu akan menjadi suatu pengalaman untuk semakin menikmati rahmat dan berkat Allah. Semoga pengalaman-pengalaman kita dalam iman akan Kristus bersama dengan orang-orang lain, bahkan bersama dengan alam ciptaan yang ada di sekitar kita, terlebih sesama kita, dengan membangun relasi yang baik, membangun komunikasi yang baik, saling terbuka dan saling meneguhkan dalam seluruh perjalanan hidup. Lewat semuanya itu, Tuhan mengundang kita untuk semakin disempurnakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin mengupayakan hidup solidar satu sama lain, bahkan juga dengan alam ciptaan lain, dengan ciptaan-ciptaan Tuhan di sekitar kita. Kita pelihara dengan baik. Lewat itulah maka apa yang disabdakan oleh Tuhan, karya penyelamatannya akan semakin sempurna dalam diri kita. Selamat Paskah, Tuhan sungguh bangkit dan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam upacara pembaharuan janji baptis. Mari kita berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari di luar hari Minggu, dengan merenungkan tema APP di tahun 2023, keadilan ekososial dengan lebih peduli pada ciptaan dan sesama, maka marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia?
Nyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui. Dan dalam hal itulah Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan diperciki dengan air suci. Mohon kesediaan satu prodiakon untuk pemercikan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber
Setelah kita memperbaharui janji baptis kita di hadapan Allah, maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Marilah kita berdoa dengan menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, pada saat Engkau mengenakan kemanusiaan kami, Engkau menyembuhkan orang-orang yang berada dalam keadaan lemah sakit. Maka kami percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Oma Luciana dan juga Feriliana Lie. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu, saudari-saudari kami ini memperoleh kembali kesehatannya, kekuatkan Kau semangat dalam seluruh kehidupan, sehingga lewat sakit penyakit yang dialaminya, mereka sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepadamu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Alexander Nento, Franciscus Fendi Haryanto, Bapak Franciscus Luar, Ui Amelia Stefanus Asis Tahir, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, Maria Bernadette Sauda Tahir, Freddy Tiwati Kiong, Anastasia Delang, Paulus Pare, Martina Deong, Markus Mau, Robertus Riben, Maria Simon, Barnabas Bato, dan seluruh keluarga yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami.
Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Dies quam feci Dominus, exaltemus et laudemus in ea. Alleluia, alleluia. Dies quam feci Dominus, exaltemus et laudemus in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Dalam Dialah kami dilahirkan kembali sebagai putra cahaya abadi. Dan karena Dialah gerbang kerajaan surga dibuka kembali bagi kami para beriman. Berkat wafatnya kematian kami telah ditebus, dan dalam kebangkitannya kehidupan sekalian orang ditegakkan kembali. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermadam melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, mereka yang sakit, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa, sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna dan yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku.
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami melalui salib dan Engkau telah membebaskan Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami putut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misera nobis pacem. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 530. 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah, maka kami mohon curahkanlah roh-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 9 April 2023. 1. Pengumuman kolekte gereja Minggu Palma tanggal 1 dan 2 April 2023 sebesar Rp30.250.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp17.145.000. Kolekte gereja hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp5.613.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp5.372.000. Sumbangan dari keluarga Irwan Wijaya sebesar Rp2.000.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp13.239.000. Berikut rukun-rukun yang telah memasukkan APP, yakni Rukun Santo Camillus sebesar Rp1.439.000. Rukun Maria Rinyar Rosari sebesar Rp1.753.000. Rukun YMY sebesar Rp630.000 dan Rukun Santo Franciscus Saverius sebesar Rp651.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mateus Menawara dengan Agatha Demart Kasih sebagai pengumuman yang pertama, Griffin Keanu Gozal dengan Vanessa Tansil sebagai pengumuman ketiga, Cecilia Songji dengan Gregorius Wianto Hosan sebagai pengumuman yang ketiga. Ketiga, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI mengadakan sosialisasi organisasi dan latihan dasar kepemimpinan dengan tema meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pengelolaan manajemen organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 10 sampai dengan pukul 4 sore di Aula Paroki Karot Kap Kristus Raja Andalas lantai 4. Peserta hadir dengan menggunakan pakaian batik dan membayar kontribusi sebesar Rp50.000. Keempat, Kampus UKI Paulus Makassar telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023 dan 2024.
Pendaftaran tersebut berlaku bagi program studi strata 1 atau S1 dan diploma 4 atau D4, program studi magister S2, fakultas dan program studi S1, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan program studi rekognisi pembelajaran lampau magister. Pendaftaran dibuka secara reguler dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2023 dan pendaftaran RPL dibuka dari bulan Maret sampai dengan April 2023. Pendaftaran dilaksanakan di kampus UKI Paulus, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 13 Biring Romang, Dayak, Makassar. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di papan pengumuman. Kelima, dalam merayakan Hari Sukacita Paskah, Kor Kredo melaksanakan penjualan telur Paskah di depan gereja. Dimohon kepada umat untuk dapat berpartisipasi membeli parsel telur Paskah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mungkin masih ada yang belum ditulis sehubungan dengan sumbangan dan juga hasil APP selama 40 hari ini. Ke minggu depan baru semua bisa tercover untuk bisa disampaikan. Kepada semua saja yang dengan hati terbuka untuk boleh berpartisipasi baik dalam perayaan pada kesempatan ini. Bagi seluruh umat yang dengan hati terbuka juga tetap dengan hati yang rela untuk memperlihatkan tanda solidaritas dengan saudara-saudari kita yang sungguh sangat lebih membutuhkan, sehingga membagikan apa yang mereka miliki lewat dana solidaritas. Kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua, utamanya seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, bahkan hari-hari sebelumnya mulai dari Pekan Suci sampai pada saat ini, baik itu pembaca lektor, pemazmur, kemudian dirigen bersama dengan organis, seluruh kelompok kor yang memeriahkan perayaan mulai dari Minggu Palma sampai pada sore hari ini. Kepada kita semua yang telah terlibat para kolektan dan yang membersihkan gereja, semua kami ucapkan terima kasih atas kerelaan dan kemauan kita berkorban tenaga, waktu, sehingga kita boleh merayakan Paskah pada tahun ini dengan semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka juga perkenankan kami untuk menyampaikan selamat Paskah kepada kita semua. Saya bersama dengan Pastor Agus Matasak juga menyampaikan selamat Paskah dari Bapak Uskup bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Makassar kepada seluruh umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Makassar, utamanya bagi kita yang ada di Paroki Andalas ini. Dan juga bersama dengan seluruh Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh umat. Dan terima kasih kepada panitia Paskah pada tahun ini yang dibawa komando saudara kita Randy, sehingga Pekan Suci yang berpuncak pada perayaan Paskah hari ini boleh terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun mungkin masih ada di sana sini yang perlu kita upayakan akan jauh lebih baik lagi. Semua itu terjadi karena kerjasama yang boleh kita bangun, pengertian dan tanda solidaritas yang senantiasa boleh menjadi bagian kebersamaan kita. Sekali lagi, pada panitia Paskah, semua yang terkait, kami ucapkan limpah terima kasih. Dan sekaligus juga tentu mohon maaf jika ada hal yang kurang pas dan kami menyadari
bersama dengan panitia Paskah dan Dewan Pastoral Paroki. Tentu dari umat pasti ada saja hal yang kurang berkenan. Utamanya mungkin ketertiban yang masih harus dijaga dalam kebersamaan kita untuk mengikuti perayaan, karena ada beberapa yang menyampaikan dan mengirim SMS, "Pastor, gereja sudah sangat bagus, tetapi ketertiban umat masih harus ditingkatkan." Dan ini saya bersyukur bahwa ada yang menyampaikan hal itu, dan dengan demikian itu akan menjadi pekerjaan rumah kita bersama, supaya kita sungguh menjaga gereja ini sebagai tempat untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Maka ke depan sekali lagi kita akan mengupayakan hal itu. Kalau perayaan sudah dimulai, mari kita sungguh tenang dan mengarahkan hidup kita mungkin 1,5 jam paling lama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa merayakan 1 jam 15 menit. Kalau perayaan besar seperti ini, biasanya kalau lengkap perayaan paling cepat itu 1 jam 45 menit ya. Biasanya kalau perayaan lengkap. Jadi saya kira kita bisa memaknai akan hal itu. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Dan yang terakhir tadi, biasanya salah satu simbol untuk merayakan Paskah bahwa ada telur Paskah, dan tadi itu sudah disampaikan. Sejauh yang saya mengerti dan mencoba menghayati apa sih makna telur Paskah itu dalam kehidupan kita, maka telur itu adalah bakal kehidupan baru muncul. Dan Tuhan lewat putranya Yesus Kristus dengan mengenakan kemanusiaan kita telah mengalami kerapuhan secara manusiawi, tetapi kokoh kuat dalam kesetiaan dan ketaatan, maka dia dibangkitkan dan mengalahkan maut. Itulah yang dilambangkan dengan telur, di mana telur itu kalau menetas akan mengeluarkan hidup yang baru. Tetapi kalau dipecah itu tidak akan mengeluarkan hidup baru. Tetapi dari diri sendiri dia akan pecah walaupun kerangkangnya itu atau kulit telur itu keras. Tetapi pada saat dia mau memberikan hidup yang baru ke dalam dunia ini, maka dia akan membuat kerangka telur itu menjadi pecah dan muncullah hidup baru di sana. Sehingga bagi kita saya kira sangat jelas dan menjadi simbol setiap Paskah. Biasa ada telur Paskah, bahkan di tetangga kita kaum muslimin muslimah ada hari tertentu di mana telur ini menjadi suatu simbol. Dan dengan demikian ini akan memberikan makna yang sangat dalam. Di samping itu juga selama 40 hari kita berpantang dan berpuasa, dan salah satu yang kita pantangkan pada saat itu adalah kita tidak boleh makan daging dan juga dengan telur. Dan sesudah Paskah maka kita akan menikmati makanan itu, dan itu yang mungkin langsung akan dinyatakan. Sehingga WKRI atau Wanita Katolik bersama dengan Kredo untuk mencari dana, mereka menjual telur Paskah bagi kita. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hal yang saya tambahkan sehubungan dengan kesempatan pada kesempatan ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kepada kita semua selamat Paskah. Terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya
memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami